berjumpa kembali dengan kami semua di sini di Pagi-Pagi Ambyar. Ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan kami selain berjumpa setiap pagi bersama Anda, kecintaan kami. Dan tentu saja tiadalah arti hidupku ini kalau tiap hari tidak bertemu dengan kamu, King Nasar. Untuk itu, aku dan kamu kita mari sama-sama mengucapkan terima kasih. Koyo wong edan yo. Suwe-suwe yo. Ya, buat Sobat Ambyar di rumah, kita berharap ini hari Senin, hari yang baru tanggal 16 Januari ya. Dimudahkan, dilancarkan segala usahanya. Iya betul. Kenapa doanya seperti itu? Karena kita setiap hari mencari rezeki keluar dari rumah untuk juga berbagi juga dengan orang-orang sekitar kita. Sebentar. Oh, kamu ini cari uang. Kalau aku sih buang-buang waktu aja di sini. Aku nggak cari uang. Dan kaya. Kalau aku sih memang mencari uang. Tiada hari tanpa uang tuh apa bahasa Inggrisnya? Tiada hari tanpa uang. Iya. Bahasa Inggris ya? Iya. Boleh yang lebih gampang nggak? Masih pagi nih kira-kira nih. No morning, no money. No morning, no money. No woman, no cry ya. Jadi usahanya, tekadnya segala macam harus keras ya Sobat Ambyar. Tapi ingat, niat, tekad semuanya boleh keras. Tapi kita tidak membuka kesempatan untuk kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kita selalu menolak itu semua dan kita berharap buat Sobat Ambyar di rumah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, verbal, non-verbal, dan juga psikis, untuk bisa speak up, untuk bisa berbicara, setidaknya untuk bercerita kepada teman-teman atau barangkali keluarga atau pada ahlinya. Begini ya, kan memang tidak dianjurkan untuk berpisah. Iya. Tapi pilihannya kalau memang sudah tidak ada kecocokan, daripada saling menyakiti atau saling misalkan apalagi mukul atau apa, mendingan udah aja ngomong udahlah kita pisah, kita udah nggak cocok. Memang tidak disetujui pisah. Betul. Tapi daripada harus KDRT lebih baik ya udah pisah aja. Jadi nggak dosa satu sama lain, tidak menyakiti, ya udah berpisah. Berpisah juga memang sakit, tapi daripada ujung-ujungnya udah KDRT terus berpisah. Itu adalah pilihan yang terakhir. Ya barangkali kalau kita berdua lah kurang pengalaman tentang perpisahan segala macam. Cuman bintang tamu kita yang satu ini biasanya dia selalu menangani kasus-kasus tentang perceraian juga ya. Dan kali ini ia menangani kasus tentang KDRT. Dan bintang tamu yang sekarang ini dia membawa juga asprinya. Asisten baru? Betul. Pagi-pagi Ambyar kita hadirkan pengacara kondang yang sedang menangani kasus KDRT yang dialami oleh seorang Vena Melinda. Hadir bersama dengan asisten pribadi barunya, Hotman Paris. Kata King Nasar datangnya sama asisten pribadi, kok datangnya sama Meriam Belina. Nah, ikutan ya. Ini asprinya Bang Hotman yang baru. Oh, asprinya. Nggak jadi. Oh, nggak jadi, kenapa? Tadi gua tanya. Iya. Sudah pernah nggak KDRT selama 3 kali perkawinan? Terus dia bilang, pernah 2 kali tapi gua lawan gitu. Bang, yang ada juga gua tarung katanya. Yang ada juga lainnya takut kalau sama dia. Takut gua sama dia mah. Dia mah hebat ya. Bang, saya mah bukan KDRT Bang, baku hantam. Baku hantam. Bang, silakan boleh maju ke depan ya. Bang Hotman Paris seperti biasa selalu tampil extraordinary, luar biasa banget. Batunya mantap. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sayang, apa kabar? Sabtu Minggu kita nggak ketemu loh. Sabtu Minggu nggak ketemu, tapi kamu selalu di hati aku kok. Ya, Bang Hotman Paris, ini singkat aja Bang. Singkat untuk Sobat Ambyar di rumah yang menjadi korban KDRT. Ya, apa yang mau disampaikan? Singkat. Singkat kepada para wanita yang sudah banyak korban KDRT, jangan takut untuk speak up, adukan. Karena kasus-kasus yang datang ke Hotman 911 banyak kasus KDRT dan pemerkosaan. Ya. Harus speak up. Harus speak up dan berani. Bila perlu tarung seperti Dewi Persik. Ya, tapi itu pesan yang benar-benar sangat jelas bahwa jangan tinggal diam. Karena tentu saja bukan hanya bisa merusak fisik dan juga mental korban KDRT, misalnya istri atau sang suami, karena ada juga suami menjadi korban KDRT, tapi juga kalau dilakukan di depan anak-anak bisa mempengaruhi mental bagi anak-anak. Dan KDRT ada 2 jenis, fisik dan psikis.
Kalau Anda direndahkan terus-menerus, diperlakukan tidak manusiawi, dipermalukan depan orang, itu ancamannya 3 tahun penjara. KDRT psikis. Oke, baik. Bang, silakan boleh duduk, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini mengenai KDRT yang dialami oleh seorang Vena Melinda dan kemudian akhirnya memilih Bang Hotman Paris untuk sebagai kuasa hukumnya, betul ya? Benar. Kapan sih Bang pada waktu itu Kak Vena menghubungi Abang? Saya dihubungi, saya lupa kalau nggak salah Selasa atau Selasa deh. Selasa minggu lalu dia bilang dia lagi terbaring di rumah sakit. Selasa berarti 2 hari setelah kejadian KDRT tersebut. Dia terbaring di rumah sakit. Dia cerita kepada saya, dia kirim foto-foto. Kebetulan saya memang mau terbang ke Bali. Ya udah saya singgah akhirnya di Surabaya. Di Surabaya ya, di hari Kamis tanggal 12. Ya. Dan ya udah saya temani dia BAP di Polda Jatim. Baik. Itu BAP kedua bagi dia untuk melengkapi BAP sebelumnya. Bang, apa yang disampaikan oleh Vena Melinda secara langsung, baik itu melalui pesan singkat atau ketika ketemu sama Bang Hotman Paris, menceritakan tentang KDRT yang ia alami? Lebih bagus saya menceritakan apa yang dituangkan sama dia di BAP yang kedua. Silakan. Jadi di berita acara pemeriksaan yang kedua, pada saat kejadian tersebut di Kediri, mereka katanya di dalam mobil pun si suami ini istilahnya pakai gini. Nanti kita kalau nyampe pacaran ya, katanya. Oh, kalimatnya itu ya, pacaran dalam tanda kutip maksudnya ya? Artinya kode hubungan suami istri. Oke. Kata siapa itu? Kata si cowok gitu. Ya Allah. Ya kan? Ya wajar kan suami istri? Suami istri ya, tapi itu kan hak habis dia dong. menyakiti. Sebelum. Ya, tapi rupanya nyampe di hotel tersebut si Vena udah capek karena dia kan lagi sibuk Banyak kampanye di sana kan. Iya. Dan memang mereka sudah beberapa hari itu sudah sering terjadi cekcok, katanya si cowok ini, si suami mulai cemburu. Karena si Vena kan ikut calon ikut pemilu nanti untuk DPR melalui daerah sana. Ya. Jadi dia udah mulai cemburu karena bakal ketemu cowok-cowok ganteng kayak Hotman gitu loh. Oh, oke, baik. Tapi bukannya suaminya juga ikut terjun? Ya ikut juga, tapi ikut juga. Rencana mau begitu dua-duanya. Tapi ini kan karena sudah mulai berhias, sudah mulai make up, sudah mulai ya biasa lah. Iya. Ya bakal ketemu orang-orang partai yang bergengsi, yang mungkin berduit, ya kan? Ya memang sih wajar sih. Kita pun kalau pacar kita atau siapa kita ketemu cowok berduit atau cowok terkenal, kita juga ada cemburu kan? Wajar itu manusiawi. Betul. Tapi rupanya itu jadi masalah serius. Oke. Masalah serius. Dan pada malam itu memang dimintalah yang pacaran tadi. Sesudah di kamar kan, si Vena menolak. Itu di BAP kan? Ini saya ngomong di BAP. Hubungan intim ditolak, ya kan? Ya akhirnya mulailah renggang malam itu kan. Terus sampai subuh-subuh jam 3 subuh si cowok ini masih kirim WA ke si Vena, walaupun Vena ada di sampingnya, seolah-olah mulai nyindir lah. Itu subuh? Subuh jam 3. WhatsAppan walaupun sebelahan? Sebelahan, dan diawali kan karena malam mereka check-in di hotel, si Vena nolak untuk ya gini gitu loh, ya kan? Melakukan hubungan suami istri ya? Iya, akhirnya sesudah si Vena bangun, dilihat kok ada WA jam 3 subuh. Dilihatlah WA. Dulu kau waktu muda begini-begini, dikiriminlah foto-foto Vena waktu seksi zaman dulu gitu kan. Seolah-olah kenapa kau sekarang jadi soalim gitu lah, itulah. Dulu kau begini kan. Ya Vena dulu kan seksi kan. Sampai sekarang pun auranya luar biasa. Akhirnya ya begitu dia bangun, terjadilah percekcokan itu lagi. Dan memuncak ke arah yang tadi itu, yang dugaan KDRT, di mana si Venanya ditidurkan di tempat tidur, tidur begini terlentang, sama dia ditindih dari atas, tapi tangannya diginiin, dia digini, dipiting, sama kepalanya ininya si cowok gini ke hidung dia, ya sehingga disitulah akhirnya berdarah hebat. Bang, ada yang bilang katanya itu pendarahannya karena mimisan. Tanggapan abang yang abang ketahui? Mana ada mimisan segitu banyak. Dan yang kedua, dengan dia teriak-teriak histeris, begitu darah banyak sampai orang hotel datang,
itu kan merupakan bukti bahwa memang terjadi pertengkaran. Itu loh, terjadi pertengkaran. Jadi memang orang hotelnya datang ketika mendengar suara Vena Melinda, bukan Vena Melinda keluar untuk minta tolong. Keluar minta tolong, artinya sesudah itu datang. Dan bahkan pada saat itu si Vena ini video call orang Perindo di sana. Ya. Sambil nangis-nangis, jadi live begitu. Dia darahnya ini sambil nangis-nangis ngadu. Teman partainya ya? Ke orang partai di sana. Ya. Jadi memang artinya terjadi pertengkaran, itu aja deh. Baik. Terjadi pertengkaran, bukan mimisan misal. Mana ada mimisan kan cuma dikit keluar, ini mah bercucuran begitu. Bang, tadi abang bilang itu adalah isi BAP yang kedua. Emang ada perbedaan dengan BAP yang pertama? Oh, bentar dulu, itu pertama. Yang perbedaannya adalah di BAP yang kedua ini akhirnya ceritalah flashback. Ternyata dalam 3 bulan terakhir ini Vena mengaku sudah jadi korban KDRT fisik dan psikis. Ternyata mereka kalau berantem dan kalau ditolak, itu loh, paling sering itu kalau ditolak, ya suka dipiting begitu karena ternyata si suami ini jago silat. Jadi dipiting begini sehingga rusuknya itu ketekan. Memang tidak ada bekas, tapi dalamnya ada luka. Masalah sekarang gitu loh. Oke. Ya, jadi diginiin gitu loh, dipiting begitu. Tapi rusuknya itu ditekan, sehingga nggak kelihatan bekas pemukulan gitu. Baik. Tapi dalamnya itulah yang kemarin hasil visum dokter, rusuknya itu sudah ada pergeseran gitu. Baik, itu isi BAP yang kedua ya? Yang kedua, kalau yang pertama kan masih fokus ke arah yang ini tadi, yang berdarah-darah di hidung. Oke. Itu berapa lama Bang mengalami KDRT yang abang tahu? Kalau Vena mengaku dalam 3 bulan terakhir, khususnya dalam 3 bulan terakhir total si suami itu udah nggak pernah ngasih duit apapun. Kalau di awal-awal katanya masih ada endorse, itu pun Vena yang mencari endorse-nya gitu loh. Tapi belakangan ini parah banget gitu loh. Bahkan ada oknum di sana untuk pulang dari Surabaya ke Jakarta aja si suami ini dibantuin sama oknum aparat ongkos tiketnya. Karena tidak memiliki uang untuk Tidak ongkos. memiliki uang sama sekali. Oke, Bang, sekarang kan status dari masih suami statusnya ya. Ya. Suami Vena Melinda adalah sudah menjadi tersangka. Ya. Untuk pasal yang dikenakan, Bang? Pasal 44 ayat 1 yaitu kekerasan fisik, KDRT yang ancaman hukumannya 5 tahun, sama pasal 45 ayat 1 yang adalah kekerasan psikis, ancaman hukumannya 3 tahun. Jadi pasal berlapis. Pasal berlapis. Kemudian kalau pasal berlapis walaupun hukumannya adalah maksimal 5 tahun ya, Bang, memang tidak sampai ditahan ya untuk sampai dengan sekarang. Karena BAP pertama belum lengkap bukti-buktinya, dan kita akan melihat hari ini apakah suaminya itu datang untuk BAP hari ini. Ini untuk kali kedua diperiksa. Untuk kedua diperiksa sesudah Vena melengkapi semua bukti-bukti. Lalu pada akhirnya jika hari ini sang suami dari Vena Melinda diperiksa di BAP, apakah ada kemungkinan untuk ditahan sementara untuk proses berikutnya? Saya tidak bisa mendahului penyidik, namun saya telah berkali-kali menghimbau sama Kapolri, inilah kesempatan bagi Polri menunjukkan bahwa Polri itu bisa melindungi rakyat, khususnya kaum wanita. Oke, baik. Bang, Jadi perlu ada kasih contoh. apakah ada kemungkinan Vena Melinda mencabut laporannya? Kalau dari emosinya kayaknya sudah enggak. Bahkan sudah diminta saya untuk agar kirim asisten untuk mempersiapkan surat gugatan cerai. Wow. Tapi Bang, kemarin soalnya ada sahabatnya datang ke El Matiana mengatakan bahwa mereka sepertinya mau rujuk gitu kan. Itu El Matiana asbun itu asal ngomong. Dia berani ngomong di TV mengatakan bahwa saya udah telepon Ferry, bukan begitu kejadiannya. Bagaimana dia hanya dengan telepon bisa menyaksikan kejadian, ya kan? Itu apa yang diucapkan El Matiana itu sebenarnya itu pengen tampil di TV doang itu orang. Baik, Bang. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah. Sabar, Bang. Tenang, tarik nafas ya. Menurut dari seorang pengacara kondang, Hotman Paris, kabarnya bahkan Vena Melinda punya niatan untuk bercerai dari sang suami, bahkan meminta Bang Hotman untuk juga membantu proses perceraian. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bang, apakah niatan untuk bercerai ini ada memang setelah adanya kejadian ini atau memang sebelumnya? Karena Bang Hotman tadi juga bilang pengakuannya adalah 3 bulan terakhir dia mengalami KDRT secara psikis dan juga non psikis. Apakah niatan untuk bercerai ini ada sebelum kejadian tersebut atau awalnya setelah? sudah ada 3 bulan, tapi maksimumnya itu pemicunya yaitu kejadian terakhir ini. Berarti sebelumnya udah pernah curhat-curhatan gitu sama abang? Oh, nggak sampai ke sana. Saya tanya, emang dari sejak kapan kamu ada niat cerai? Soalnya udah kepikir dalam 3 bulan ini, cuma
ya maklumlah masih ragu-ragu. Tapi memang saya ada satu pengalaman menarik. Saya pernah syuting di stasiun TV ini juga, sekitar Juli atau Agustus, di mana saya waktu itu sebagai host, tamunya adalah Vena sama suaminya. Ya. Jujur di depan anak buah saya mengatakan, saya yakin nggak akan lama itu perkawinan. Kenapa feeling abang seperti itu? Ya aku itu terlalu pengalaman bidang kewanitaan, jadi saya tahu. Maksudnya tentang wanita, kok bidang kewanitaan? Tentang wanita. Bidang kewanitaan. Tentang loh. wanita, Coba. paham tentang wanita Saya maksudnya. yang sudah hampir 40 tahun jadi pengacara, melebihi psikolog, saya bisa tahu cara berpikir orang. Iya sih. Bang, mohon maaf bang, Ya. bisakah abang melihat kami berdua kira-kira gimana bang? Kira-kira kita akan bakal cepet nikah nggak bang? Kenapa? Enggak cocok. Depannya aja, ya tuh. Nggak cocok. Depannya aja udah ketawa Bang Hotman. Bang, ingat ini 2023. Kalau kami jadi menikah, abang sumbang tenda. Bang, kira-kira aku nikah kapan? Kenapa? Aku nikah. Hei, ini Hotman Paris bukan Roy Kiyoshi. Aku bukan ahli, tapi aku dari cara bicara orang, Iya. Iya. aku bisa menilai kredibilitasnya. Iya. Kenapa? Saya sudah interview klien ribuan dalam 40 tahun sebagai pengacara. Baik, dari situ sudah bisa menilai ya bang. Dan aku sudah 4 atau 5 Berarti artis, dia benar. pasangan artis pada saat saya nikah. Bukan saya nikah, pada saat mereka nikah, saya bilang yakin nggak akan lama lagi. Semua tebakan saya benar. Bang, ini berarti bener nggak cinta sama aku? Nggak. Bang, jangan gitu. Aku cinta dirinya dan hartanya. Bang, oke, kita balik sama topik lagi. Gini ya bang, Ya. tadi abang bilang bahwa ada niatan untuk menggugat cerai sang suami dari Vena Melinda. Apakah gugatan cerainya sudah berjalan atau hanya ada niatan saja sampai Hari sekarang? ini asisten saya menemui Vena di rumahnya untuk meminta bukti-bukti bahan-bahan untuk gugatan cerai. Bahan-bahan. Jadi memang itu Vena, gimana, bahan-bahan dari mulai kartu nikah, kartu Persiapan lah, lah ya, Bang. ya. Oke, setahu abang, apakah komunikasi antara Vena Melinda dan juga sang suami itu sudah mulai terbuka, ada komunikasi? Sama atau gimana? sekali tidak. Terakhir mereka ketemu di Polda karena si Ferry ini kan minta ketemu terus. Ya. Akhirnya ketemu, ini sesudah BAP ya, BAP sebelum saya. Dan katanya di hadapan penyidik segala macam, akhirnya si suami ini mengakui semua apa yang dilakukan selama 3 bulan ini. Secara lisan diakui. Ya. Cuma apakah itu di BAP saya nggak tahu. Jadi untuk mediasi hasilnya adalah Enggak, sudah pasti enggak. sudah pasti ya? Sudah pasti enggak. Mediasi tidak Ya. berjalan dengan Benar, ya, artinya Ya. tidak ada mediasi ya? tidak ada. Abang tadi sempat bilang juga, ini mengenai nafkah. Dan ini juga beredar di media sosial begitu derasnya bahwa kabarnya sang suami tidak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir ya bang? Ya. Oke, tanggapannya bang, jika ada suami yang tidak memberikan nafkah, itu bagaimana? Hak istri itu akhirnya seperti apa? Apa yang Karena bisa di dituntut? undang-undang perkawinan, Ya. seorang istri bisa menggugat cerai apabila suami gagal memberikan 2 hal. 1, nafkah uang, nafkah materi. Itu ya. Ya. 1 lagi, nafkah Batin. batin. Gini-gini Ya. loh, gitu loh. Ya. Ya. Ya itu. Jadi itu haknya. Hanya si istri itu. Oke, Dan berapa- dalam kasus Vena ini, keluhan dari Vena, sudah nggak ngasih nafkah uang maksudnya ya. Ya. Iya, Bang. Tapi minta melulu gitu loh. Baik, baik. Bang, kita mau kasih lihat juga buat... Berarti aku paling sabar banget ya, 5 tahun gak dinafkahi ya gua ya. Itu apakah aku Ya dipancing banget. apakah ketika itu bisa boleh minta sesuatu gitu nggak boleh ya bang? Apa? Boleh minta kayak apa sih duit setiap bulannya gitu? Bukan ketika boleh, sudah itu bercerai. hak kamu. Itu hak kamu. Tenang, Wi, kamu nggak minta juga tenang. Ada gantinya sebelah sini. Tapi buat sobat ambiar, Ya, kita mau diopo-opo kasih nih, lihat ya. Jangan hirup-hirup aku nanti diopo. Buat Bang Hotman Paris, kita Ya. mau kasih lihat ini ada statement dari sama-sama rekan pengacara juga, Bang Sunan Kalijaga, yang kabarnya menjadi teman curhat dari Ferry Irawan. Apa curhatannya? Seperti itu Nah, gimana, Bang? Bang? Itu tidak benar. Vena mengakui di awal perkawinan, karena berkat hubungan daripada Vena mencari relasi, Ya. memang Ferry itu ada endorse. Oke. Dan dari situ memang Vena kebagian uang. Ya. Tapi itu kan yang mencari klien itu adalah Vena. Tapi 3 bulan terakhir, total sudah tidak laku endorse. Karena memang dia tidak punya pekerjaan apapun. 3 bulan terakhir total sudah tidak ada endorse, tidak ada pekerjaan. Ya. Jadi benar-benar memang nggak ada duit dia. Bahkan pulang dari Surabaya, saya sudah berantam ini,
sampai aparat ngasih dia duit untuk beli tiket. Maaf, aparat kepolisian yang membayarkan ongkos pulang ke Jakarta. Pokoknya oknum aparat yang membayarkan gitu, karena memang dia minta, dia nggak bisa balik Jakarta kalau nggak dibayarin uangnya gitu. Berarti intinya tidak dinafkahi. Hanya tiket doang. Berarti intinya tidak dinafkahi selama 3 bulan itu aja kan Bang? Selebihnya berarti karena ada endorse berarti ada nafkah. Hanya itu pun mungkin bukan layak sebagai nafkah lah, tapi adalah, tapi itu hanya sekedar, tapi bukanlah dengan harusnya selebriti, harusnya kan nafkahnya itu oke lah. Ya kayak gua sama lu kalau jadi pasti lu aduh deh. Iya kan? Bener. Abang kalau jadi sama dia pasti makin kaya. Abang makin bonyok sama dia. Bang, tapi gini, sebagai laki-laki atau suami, memang wajib menafkahi. Tapi betul atau tidak bahwa 1.000 rupiah saja yang ia berikan kepada istrinya itu juga merupakan salah satu bentuk nafkah? Oh iya, betul, benar. Cuma kan kalau melihat nama Ferry Irawan, seorang selebriti, ya harusnya nafkahnya aduh nggak segitulah. Ya tapi kan istri soleha itu harus bisa menerima nafkah seberapapun memang itu Bang. Dia terima, kan dia tidak pernah persoalin. Kan cuma kan 3 bulan terakhir udah nol, udah total Kan berhenti gitu loh. Kan Vena juga mau total. Ya tapi di satu pihak ada rasa cemburu karena Vena sudah mulai terjun ke politik. Dan juga entah kenapa si suami itu staminanya kuat banget gitu loh. Sehingga Mami mau dong. Oke, buat Sobat Ambiar, sesaat lagi kita akan hadirkan Vena Melinda secara langsung ya. Dia akan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekali lagi, kami di Pagi-Pagi Ambiar jelas menolak segala macam tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena pada hakikinya, istri atau perempuan hanya akan menerima cash keras, tapi bukan tindakan keras. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Di rumah kita masih membahas tentang tindakan KDRT yang diduga dialami oleh seorang Vena Melinda. Kita akan hadirkan sesaat lagi. Tapi kita juga punya kabar bahwa ternyata mantan istri dari Ferry Irawan juga kabarnya pernah mendapatkan perlakuan dugaan KDRT. Kita mau lihat yang satu ini. Ya, tayangan ini menjadi viral di media sosial ya. Dari mantan istri Ferry Irawan mengungkapkan kebiasaannya. Bang, ini istri keberapa Bang? Ini istri sebelumnya. Ya Kak, saya dengar ini yang ketiga, benar nggak? Abang tahu dari siapa? Dari Vena bilang ini Vena itu katanya yang keempat. Justru aku mau nanya ke Abang, emang benar Bang Mas Ferry itu udah menikah sampai 4 kali? Jadi Vena cerita ke saya bahwa Anggi ini adalah istri yang ketiga dikawini tapi udah cerai. Vena itu yang keempat. Jadi kalah lo semua lo. Bang, yang penting itu mereka memang tidak pernah nikah, tapi putus pacar banyak. Aku pernah menikah Kak. Jadi setelah kasus ini mencuat, ini mantan istrinya Ferry ini sering teleponan sama Vena curhat. Curhat penderitaan yang dialami. Dan Vena itu pintar, semua curhatannya itu direkam oleh Vena. Tujuannya? Dan nanti akan dijadikan sebagai bukti. Oke, Bang, apakah statement dari mantan istri bisa dijadikan sebagai bukti? Itu untuk di pengadilan nanti sebagai petunjuk bagi hakim menambah kepercayaan. Tapi bisa juga oleh penyidik dipanggil sebagai saksi langsung. Ya ini kan menceritakan historis backgroundnya untuk menentukan apakah orang ini diapain, apakah ditahan atau tidak gitu loh. Baik, supaya dicari tahu apa kebenaran karakternya seperti apa. Benar. Dan dalam kesempatan ini saya juga pesan kepada seluruh pemirsa Trans TV, khususnya para laki-laki, kalau pasangan Anda, istri Anda menolak hubungan intim, jangan marah-marah, ikhlaskan aja, ya. Memang susah tidur kalau kita ditolak, susah. Ya. Jadi gimana? Ada solusi nggak? Gimana? Kalau ditolak nggak dikasih, gimana? Dari wanita aja deh. Kalau wanita bisa nahan. Cowok itu kan gengsi. Cowok itu kan gengsi. Kita merasa harga diri kita diinjak kalau kita minta ditolak. Aku nggak pernah nolak Bang. Nggak pernah nolak. Tinggal aku gini aja kalau aku capek baca koran udah selesai belum? Ya, maksudnya dipijetin kakinya gitu. Bang, tapi abang tanggapan abang sebagai seorang laki-laki. Kita minta tanggapan abang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, bukan sebagai pengacara ya Bang. Melihat ada seorang wanita pernah menikah dengan seorang pria yang kabarnya mendapatkan tindakan kekerasan, kemudian pria ini menikah lagi dan juga diduga melakukan tindakan kekerasan. Sebagai seorang pria, apa abang melihatnya seperti apa?
Sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita? Sebagai pria atau suami? Ya sebagai suami harusnya ya introspeksi diri lah. Kalau sampai sudah berkali-kali gagal perkawinan dan akhirnya sama-sama juga penyebabnya, ya harusnya tahu diri lah. Karena saya sudah berkali-kali selalu bilang, seganteng apapun laki-laki, di awal perkawinan mungkin menarik bagi cewek. Setuju. Tapi setelah berjalan perkawinan, kalau kamu bokek, harga diri kamu itu nggak ada. Yang semula nafsu menjadi jijik. Sebenarnya sih bukan masalah bokeh, tapi kalau tidak mau kerja kita jadi gak nafsu, say. Ya itu dia, otomatis kan kalau kerja ada duit. Ya. Saya udah pernah bilang di akun saya, saya pernah teman saya, aspri saya juga, nikah sama aktor ganteng, bukan main, dua-duanya sangat serasi gitu loh. Tapi nyampe 6 bulan si ceweknya udah ngeluh ke saya, aku mau cerai nih. Kenapa? Suami saya bokek katanya. Karena apa? Dia lihat yang dulu suaminya ganteng, tapi tiap hari di rumah dia lihat belekan, pakai celana butut segala macam. Udah duitnya nggak ada, ya lama-lama nggak ada lagi gairah. Tapi kalau aku walaupun gendut, kalau gua turun dekat kamu naik Lamborghini dan kau lihat gini. Ya, kamu Bang ada lagunya tuh bang, biar kau gendut, pipimu bulat, tetap suka. Ya intinya untuk para pria, untuk suami di luar sana, ingat bahwa hidup itu adalah perjuangan ya. Hidup dulu baru bisa berjuang gitu ya bang ya. Sudah banyak kasus sampai kepolisian, bahkan sampai pembunuhan. Gara-gara suami ditolak hubungan intim oleh istrinya. Udah banyak kasus. Bahkan ada yang berakhir sampai pembunuhan istri. Bang, oke, begini. Kalau misalnya ada istri menolak sang suami untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian sang suami terus mendesak, apakah istri bisa melaporkan tindakan tersebut, Bang? Oh, sekarang itu ada, saya mau usulkan nanti ke Polda Jatim agar ditambahkan lagi ada undang-undang yang baru. Ya, ada undang-undang yang baru bahwa walaupun dalam perkawinan pun kalau kita memaksakan untuk hubungan seks itu pidana. Wow. Ya, ada undang-undang yang baru. Kalau salah satu yang nggak mau ya bang? Kalau dipaksakan, walaupun hubungan suami istri, itu pidana. Itu undang-undang baru keluar tahun 2022. Iya, oke, berarti sudah bukan rancangan, itu sudah tertuang dalam undang-undang. Sudah tertuang dalam undang-undang terbit tahun 2022. Oke, baik. Tapi walaupun ada undang-undang, layaknya seorang istri itu tetap mau capek, mau nggak capek, apalagi tetap harus bisa melayani suami. Enggak bang, tapi dalam agama aku mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menolak suami apabila meminta. Betul, tapi sang suami pun harus memahami jika memang keadaan istri sedang capek segala macam. Begitupun sebaliknya. Jadi ada pertimbangan matang-matang termasuk juga pengertian satu sama lain itu yang penting ya. Cuma benar nggak? Kalau cowok ditolak malam-malam dingin, emang nggak bisa tidur ya? Benar nggak? Cowok ditolak malam-malam dingin nggak bisa tidur. Minta hubungan intim sama istri, tapi cowoknya nolak atau pacarnya nolak, kita nggak bisa tidur ya? Nggak tahu, orang aku belum nikah, mana aku tahu. Makanya kalau kayak abang cari istri yang lebih muda, kuat jadinya. Istri saya adalah ratu dalam kehidupanku. Dia akan tetap jadi istriku. Saya sudah bilang, kalaupun saya nakal-nakal dikit di luar, saya kompensasi dengan saya kasih dia apapun yang dia butuhkan. Ingat ya, dikitnya kita berbeda dengan sedikitnya Hotman Paris. Bang, tapi kalau aku perempuannya, kalau aku suruh memilih, mending laki-laki nakal bertanggung jawab atau laki-laki yang nggak nakal tapi dia tetap bertanggung jawab. Aku tetap pilih-pilih laki-laki yang nggak nakal tapi tetap bertanggung jawab walaupun bokeh. Kenapa lu cerai? Kenapa lu? Lu baru aja pisah. Enggak, dia yang menceraikan aku, bukan aku yang menceraikan dia. Gua tahu persis suami lu udah mantan belum? Hah? Sudah yang mantan. Terakhir. Sudah mantan. Dia ngaku ke saya, curhat. Lu katanya nggak bukain pintu. Bang, kalau nggak bukain pintu sehari seorang istri bukan berarti laki-laki itu kabur terus ke pengadilan. Ingat. Aduh bang, ingat. jangan dipancing. Jangan lihat masa lalu kamu, tengoklah masa depan kamu. Bang, oke, tapi kalau dari Ferry Irawan sendiri, apakah sudah ada komunikasi ke abang secara langsung, menghubungi abang sebagai kuasa hukum Vera Melinda? Iya. Tidak. Yang jelas hari Rabu minggu lalu sudah digelar perkaranya di Polda dan ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan hari Kamis kemarin. Oke, baik. Apakah kuasa hukumnya juga sudah menghubungi abang? Aku juga bingung siapa kuasa hukumnya karena di TV banyak yang maju. Udah ngomong. Dalam hati gua, siapa pengacara Jakarta yang akan mau? Nanti yang bayar tiketnya siapa? Oke. Ya kan? Oke. Iya. Baik. Banyak lah, itu kan
Kalau ini kan minimum 10 kali ke Surabaya. Ya mungkin ada mau. Sekali berangkat 10 juta, 100 juta. Peri sanggup bayar nggak? Belum bayar pengacaranya. Bayar lah makanya. Itu baru transport. Oke. Makanya walaupun banyak orang tebar pesona, pansos di TV, saya udah yakin ini semua bakal nggak jadi gitu loh. Oke, baik Bang. Singkat ya Bang ya, tentu saja sekali lagi ini pastinya menjadi pelajaran buat siapapun yang sedang menyaksikan bahwa sekali lagi tentu saja tindak kekerasan dalam rumah tangga itu memang tidak dibenarkan. Itu Dan ya. Hotman 911 siap membantu kamu. Oke, itu yang paling penting ya. Baik buat sobat Ambiar, di pagi-pagi Ambiar kita juga akan hadirkan, ini juga merupakan bagian tentu saja kehidupan dari seorang Vena Melinda, putranya yang tentu saja menemani sang ibunda tercinta ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Atala Naufal. Atala Naufal. Yang pertama tentu saja kita mengucapkan juga turut prihatin atas apa yang terjadi kepada keluarga kamu, terutama untuk ibu tercinta Mama ya. Tapi tentu saja kita juga di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak kamu sudah hadir di sini. Menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Dan menceritakan apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan. Perasaan kamu singkat, pertama kali tahu kejadian ini. What's on your mind? Apa dalam pikiran kamu? Ya, aku tuh lebih ke kecewa aja sih. Kecewa karena kan ya gimana ya, aku baru aja liburan sama Mama, sama Om Ferry juga dari Hong Kong. Dan yang selama ini aku kira fine-fine aja tuh ternyata ada masalah gitu di balik ini semua. Jadi ya kecewa sih kayak gitu. Baik, sebagai anak tentu saja kedekatan luar biasa dengan ibunda tercinta dengan mamanya. Dan kabarnya juga Atala ini punya firasat sebelum terjadinya KDRT. Sebelum kita membahas kode atau firasat yang kamu dapatkan sebelum kejadian KDRT ini, pertama kali kamu mengetahui bahwa Mama mendapatkan perlakuan dugaan KDRT dari suaminya. Siapa yang kasih tahu? Jadi sebenarnya Mama tuh sempat video call aku kan. Sempat video call aku tuh jam 8 pagi ya. Kalau nggak salah. Terus aku belum bangun. Di hari Minggu itu? Hari Minggu, iya. Terus aku tuh kaget karena diteleponin semua keluarga aku. Mulai dari nenek, terus dari tante aku, sepupu. Kayak langsung ngirim foto gitu. Langsung ngirim foto aja. Mereka foto apa itu, sayang? ngirim foto Mama udah berdarah-darah hidungnya. Yang ada di media sosial ya. Terus ada video Mama lagi video call sama om aku juga, nangis-nangis, histeris. Ya, aku kan bingung juga ya ini kenapa. Aku mikirnya awalnya kecelakaan mungkin. Karena kan Mama sama Om Ferry pakai mobil ya ke Kediri kan waktu itu kan. Ya udah akhirnya aku langsung aja ke rumah nenek aku. Terus nenek aku bilang, ini Mama ngalamin KDRT gitu. Terus aku kan kaget kan sama Om Ferry. Ya udah, nenek aku cerita secara singkat kejadian kayak gimana. Terus aku memutuskan malamnya langsung ke Surabaya nyamperin Mama. Oke. Sebelum kamu terbang ke Surabaya pasti kamu menghubungi Mama juga? Aku udah coba tapi nggak aktif saat itu. Nah, mungkin dia lagi Mungkin Mama matiin telepon. masih shock atau dia lagi nggak tahu diamanin di mana mungkin. Jadi aku nggak bisa hubungin Mama. Jadi yang aku lakuin aku ke pihak keluarga Mama terus ke Surabaya langsung kayak gitu. Ketika terbang dan mendarat di Surabaya, pertama kali ketemu Mama di mana? Aku pertama kali ketemu Mama tuh sebenarnya aku nungguin Mama tuh di hotel kan. Tapi dia langsung ke rumah sakit ya saat itu ya. Dia langsung ke rumah sakit, jadi besoknya aku baru sempat jenguk Mama di rumah sakit kayak gitu. Apa yang Mama sampaikan pertama kali ketemu dengan kamu? Pertama kali sih Mama malah minta maaf sama aku gitu. Tapi ya gimana ya, walaupun aku sedih, kecewa, tapi kan aku nggak bisa kelihatan sedih juga di depan Mama, harus kelihatan kuat kan saat itu. Jadi aku bilang ke Mama nggak usah minta maaf, bukan salah Mama. Kita lewat ini bareng-bareng, itu doang yang aku bilang. Tadi sempat dibahas bahwa Mama kamu sempat memberi kamu kode sebelum adanya KDRT. Kodenya itu dalam bentuk seperti apa? Ketika kamu menyadari, oh ini ternyata kode. Kan Mama mengalami KDRT kan 3 bulan terakhir ini gitu sayang. Ya yang kayak aku bilang, aku sempat liburan kan di Hong Kong bareng Mama sama Om Ferry. Terus Mama tuh suka bercanda gitu ngomongnya. Tapi kayak aku nyadar tuh berulang kali dia bercanda kayak gini. Saat itu kan Mama masih manggilnya Abi kan. Ngomongnya kayak gini, Abi kok bisa romantis banget kalau di depan keluarga gitu. Tapi kalau berdua kok galak banget ya, tapi sambil ketawa. Jadi kan aku kan
mungkin aku kurang peka gitu loh. Aku mikirnya ini cuma joke aja gitu. Selain itu apa lagi? Aku selain itu aku jarang ya. Maksudnya aku nginep di rumah mama tuh jarang juga gitu. Jadi paling liburan itu sih yang aku ngerasa kayak, oh mungkin ini kode gitu. Oke. Kalau firasat apakah kamu memiliki? Kalau firasat sih mungkin sebelum pernikahan aja. Maksudnya kan aku harus diyakinin dong. Dari Om Ferry, dari Mama juga kalau emang mereka tuh saling mencintai dan Om Ferry itu bakal jagain Mama. Sempat bersumpah juga kan dia sama aku. Tapi ini pertanyaan yang agak berbeda sedikit ya. Kan dari Atala sama Feral pasti punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi untuk Atala pada saat Mama menikah, mau menikah dan pada saat menikah, Atala di hati sebagai anak pernah gini nggak? Ini bener nggak sih? Pernah begitu nggak? Pernah nggak ada selewat gitu? Ini bener nih gitu. Ya pasti ada lah. Karena Ada? karena kan emang proses Mama sampai nikah tuh lumayan cepet juga ya. Ya. Jadi kayak masih percaya nggak percaya gitu. Tapi lu sih yang bikin gara-gara. Kenapa bang? Sebelum Ferry nikah sama Vena, yang pengacara terkenal Hotman Paris sudah sering chattingan sama ibunya, sama dia dicegah. Nggak dicegah. Mau dibocorin ke wartawan. Chattingan apa maksudnya bang? Ya kita udah, ya namanya laki-laki. Gini kalau Ini. Ya Allah. Ini. Saham. Ini nih, Soalnya masalahnya biangnya gini, nih, Om. ini menghalangi nih. Masalahnya dia nge-DM mantan aku juga waktu itu. Emang Bang Hotman tuh semua... Maaf bang. Iya semuanya kawan digas. Anda. Semua Iya, usia. suka diintip chattingan gue sama Vena waktu Vena masih single. Oh, Dua abang. orang nih. Ini ya. Syarat ketentuannya nggak ada, lintas generasi kayak BPJS, semuanya ada. Ya. Semuanya. Umurnya tidak Lu peduli jangan umur nyindir berapa. gue loh, aku bukan normal loh. Iya. Aku bukan kasus normal loh. Iya. Oke, baik. Buat sebentar, kita singkat ya. Tadi kamu sempat bilang bahwa Ferry Irawan sempat bersumpah. Apa sumpahnya sebelum pernikahan yang kamu tahu? Ya dia sempat bilang ke aku untuk bakal jagain Mama dan gak bakal nyakitin dia. Itu aja sih. And it's fail. Ya kan kenyataannya kayak gini ya sekarang ya. Ya itu yang bikin aku kecewa. Soalnya aku ngerasa oke udah deket sama dia dan aku udah mulai accept dia sebagai part of my family gitu loh. Bahkan aku nge-treat dia itu ya sebagai bapak aku juga, sempet gitu. Ya itu yang bikin aku kecewa sih. Satu lagi. Atala mulai bisa menerima di dalam hati, oh iya ini oke, ini ada orang baru, oh ini udah ya ibaratnya partner jadi baru. bapak baru atau apa gitu-gitu. Itu kapan? Pasti nggak cepet. Iya nggak cepet. Tapi pas aku ngeliat Mama udah mulai Nyaman. banyak senyum, banyak ketawa. Oke. Momen itu yang membuat kamu... Terus Fania udah mulai manggil Om Ferry Dada, kan dia manggilnya Dada kan. Nah di Iya, sana iya, aku iya. ngerasa, oh oke, tugas gue di sini udah selesai gitu. Sebagai anak gue udah ngeliat nyokap gue seneng, gue udah ngeliat adik gue ada sosok bapak, that's enough for me gitu. Ya udah makanya aku sama kakak mulai, ya udah kita ngurus kehidupan kita sendiri. Mulai Anda melihat ada gejala, hanya yang di Hong Kong, ada nggak gejala lain sebelumnya? Belum sih, soalnya kan Mama belum open up. Oke, baik, tapi tentu saja ini sudah terjadi dan kita sekali lagi sangat menyesalkan dan seperti janji kita tadi Sobat Ambiar bahwa kita akan hadirkan Vena Melinda secara langsung untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan bersama dengan putra tercinta, ini dia Vena Melinda dan juga Verrell Bramastya. Pak Vena Melinda, silakan. Tentunya kita di sini sangat prihatin sekali atas apa yang terjadi. Kita mengenal Vena Melinda datang ke sini bersama juga dengan Pagi-Pagi Ambiar, hadir ketika dekat dengan Ferry Irawan, kemudian ketika akan menikah pun bercerita di sini. Kami pun ikut berbahagia, bahkan kami juga diundang ke pernikahannya. Setelah pernikahan pun kembali hadir di sini membagikan cerita bahagia setelah menikah dan kami menyayangkan hari ini harus berdiri di sini, hadir di sini untuk menceritakan getirnya rumah tangga bersama dengan seorang Ferry Irawan. Terima kasih tentu saja sudah bisa hadir di sini. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Kasih. Sudah menyempatkan waktunya ya Kak dengan kondisi yang seperti ini.
boleh singkat sedikit saja. Apa yang dirasakan sekarang hari ini? Ya tadi masih bisa ngantor Fania kan. Karena itu kan udah jadi tugas aku, jadi agak terlambat karena aku nggak tega aja. Dia naik kendaraan misalkan kayak taksi, jadi aku nganterin dia dulu. Aku emang kurang tidur udah 4 hari. Nggak bisa tidur aja gitu. Setiap kali mau tidur kayak takut. Padahal udah dikunci, cek lagi. Bangun. Ya gitu deh. Makanya nggak bisa mikir, mestinya kan ya agak kurang konsen aja. It's okay. Terima kasih, ya pasti sudah ada di sini ya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah, kabar bahwa seorang Vena Melinda kabarnya mendapatkan perlakuan dugaan KDRT selama 3 bulan terakhir. Ini yang membuat kita shock juga bahwa ternyata 3 bulan terakhir perlakuan ini diterima. Ya. 3 bulan ini bentuknya seperti apa kekerasan yang diterima oleh Vena Melinda? Ya sebetulnya aku tuh orang yang kalau udah komit, insya Allah aku sampai titik darah penghabisan, aku akan selalu komit. Karena basically 9 tahun sendiri itu yang aku nantikan adalah seorang imam yang benar-benar bisa membuat aku jauh lebih istiqomah. Karena memang aku udah berhijab ya. Emang aku nggak ada kualifikasi selain dia memang laki-laki yang bisa menjadi imam yang baik. Jadi 9 bulan perkawinan ini, 6 bulan memang aku ngerasain kebahagiaan. Ya kalau namanya ribut rumah tangga ada lah. Tapi memang di 3 bulan terakhir ini aku ngerasain ada yang berbeda dari suami aku. Jadi kalau kita debat, kita argue, dan aku memang bukan tipikal perempuan yang kalau aku merasa tidak nyaman, karena aku tuh kan harus kerja ya. Karena kan aku tuh tipikal pekerja dan dari awal aku udah bilang oke, kita dari nol. Tapi kita komit ya, harus dari nol kerja berdua, bukan sendirian. Dan di 3 bulan terakhir memang aku alhamdulillah dapat kesempatan kembali di politik. Tentunya aku harus lebih banyak membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Which is itu laki dan perempuan. Tapi hal-hal kecil seperti cemburuan, suuzon, kemudian yang aku berat sih suuzon ya. Karena aku tuh kan orang yang kalau kerja tuh nggak setengah-setengah. Jadi kalau aku pengen misalkan ke dapil, ya aku akan koordinasi bener. Ya sebetulnya semuanya persoalan yang kecil banget. Baik. Bukan berarti leyeh-leyeh kecekakak-cekikik sama orang nggak jelas, nggak ada tujuan gitu ya Kak? Tapi suuzon ini sama cemburuannya menurut aku udah di taraf nggak masuk akal. Makanya aku argue. Contohnya kayak tanggal 8 ini aku kan pulang dari Hong Kong, aku harus koordinasi dong. Karena kan yang tahu struktur partai pasti aku kan. Jadi aku berhubungan sama ketua DPD dan kebanyakan laki-laki. Itu udah komplain, katanya marwahnya perempuan tuh nggak boleh berhubungan dengan laki-laki langsung, harus lewat suaminya. Dan saya argue karena aku bilang nggak mungkin ada yang paling tahu tentang dapil kecuali kita sendiri. Nah yang kecil-kecil gitu akhirnya berantem. Sebetulnya yang 3 bulan ini yang aku berat sih bukan arguenya, bukan debat verbalnya, tapi kalau tiba-tiba marahnya yang aku nggak bisa predik. Misalkan tiba-tiba kita argue terus tiba-tiba marah, kemudian tuh yang gerakan seperti yang dibilang Bang Hotman, yang meeting itu, yang sakitnya minta ampun, karena dia pesilat kan, dia tahu titik kelemahan orang, tapi nggak meninggalkan bekas. Dan itu yang aku selalu, ini sampai sekarang sakit. Bekasnya di dalam pasti. Karena di dalam, jadi aku ngerasain kalau laki-laki meeting perempuan sampai sekuat tenaga, itu yang sakit itu yang di dalam semua. Maka aku sampai bilang, aku kasih kode, sakit Bi, sakit, itu sakit banget. Aku kayaknya mau patah nih, baru dilepas. Atau kita argue lagi, aku dibekep sampai aku kayak orang smackdown, aku mesti kasih kode bahwa aku udah gak ada napas, baru dilepas. Nah yang kayak gini-gini sebenarnya aku udah bilang, aku akan ngomong sama orang tua kita. Dan memang dia selalu bilang, mana buktinya? Ada nggak buktinya? Gitu. Itu kalau misalkan sering banget meeting atau apa segala macam. Bukan meeting, di fitting. Di fitting ya. Di squeeze. Di squeeze ya. Ya tidak menyenangkan lah dan tidak pantas. Itu penyebab utamanya paling utama nomor 1. Contoh kasus. Contohnya misalnya. Iya soal sepele. Misalnya. Kecemburuan. Kemudian ada permintaan yang nggak aku bisa fulfill. Misalnya? Misalnya apa? Banyak lah, karena kan aku juga... Pacaran?
penonton di sini kan pagi-pagi ya Bang. Baik, oke. Aku menghindari Baik. itu. Tapi Oke. intinya yang aku pengen ceritakan adalah bagaimana aku survive. Baik. Di tanggal 8 itu seperti biasa kita ribut masalah seperti itu ya. Kemudian aku tuh udah capek. Karena aku selalu bilang, aku nih ditunggu masyarakat Tulung Agung jam 10. Itu tuh dari jam 6 ngeributin hal yang sebenarnya aku nggak. Bukan waktunya suami ngeributin hal yang nggak penting. Karena setiap hari pun kalau aku nggak ada kerjaan di dapil, aku melayani kok dengan baik. Baik. Jadi aku komplain, aku bilang aku capek kalau kayak gini. Saya hanya mau kerja, tolong dukung. Ribut sampai jam 7. Kemudian aku dandan, ada lagi ribut masalah pintu. Masalah pintu aja bisa jadi ribut. Akhirnya aku udah mulai capek, karena aku kan kalau mau ketemu masyarakat aku juga mesti tenang perasaan. Iya, betul, setuju. Akhirnya ribut-ribut lagi sampai ada keluarlah kata-kata dia yang menurut aku, ya udah saya temenin 3 malam, 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah disitulah saya udah mulai ngerasa cukup ya. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa nggak sekarang aja saya bilang. Oke, baik. Untuk Mbak Vena Melinda, bahwa tadi seperti yang sudah Mbak Vena katakan, dipiting segala macam tindak kekerasan. Apakah setelah melakukan itu beberapa bulan terakhir, ada permintaan maaf dari Jadi Ferry gini, Irawan? kalau habis meeting dan aku mengancam, aku nggak kuat. Karena aku sudah komit, jadi istri aku tidak pernah menuntut ya secara finansial. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, aku komit. Jadi aku nggak pernah nuntut soal finansial. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, oh soal finansialnya. Bukan soal finansialnya, tapi soal kekerasan fisiknya. Ya. Dan mungkin selama ini aman, karena dia tahu dia tidak meninggalkan bekas. Ya. Intinya kakak sudah menerima apa adanya Iya. dengan konsekuensinya. Tapi tanggal 8 ini yang aku pengen cerita supaya nggak terputus-putus. Di saat aku bilang oke mau ninggalin, sekarang aja tinggalin. Karena aku udah capek hidup kayak begini. Aku hanya pengen kerja, susah banget. Ya. Dan akhirnya kita berantem hebat. Seperti biasa karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur. Kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini dan dia tekan itu yang namanya ini tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3, 4. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan Ditekan saya- dengan menggunakan? Jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah, dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Di situ aku dorong, aku bilang, enggak, ini saya mau nelpon ibu saya. Makanya saya ambil handphone, kemudian dia rampas lagi, saya ambil telepon sebelah tempat tidur karena saya mau hubungi operator hotel, saya mau minta pertolongan, diambil lagi, kemudian qadarullohnya itu darah ngocor yang mestinya saya lemes mungkin ya. Itu Allah memberikan saya kekuatan, saya bisa loncat kayak kijang, saya bisa lari keluar sambil tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi hari itu nggak ada yang nolong karena itu hari Minggu. Mungkin sebelah-sebelahnya penghuninya pada sarapan. Iya. Dan di depan hotel itu ada Car Free Day. Jadi ada musik senam yang keras banget. Jadi saya tuh bingung. Saya pencet liftnya nggak kebuka. Ada mbak-mbak janitor di ujung situ. Saya bilang, Mbak, tolong saya, Mbak, tolong panggil polisi. Tapi si Ferry suruh mbaknya menjauh. Makanya mbaknya bukan deket sama aku. oke. Mbaknya ngejauh. Nah karena mbaknya ngejauh, aku cuma bilang, Mbak, tolong Mbak panggil polisi. Tapi yang ada di pikiran aku adalah aku harus ambil HP supaya aku bisa foto. Akhirnya aku loncat lagi ke kamar. Habis itu dia ambil aku, dia dorong lagi ke ujung tembok, ke sudut tembok lah. Di situ aku udah ngerasa ini mati nih aku, karena dia udah lebih beringas kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran, aku tatap matanya Ferry. Aku bilang, Bi, jangan bunuh aku. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Di saat aku ngomong ibu, dia memang matanya berubah, dia seperti tersadar, makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang ngangkat. Dan kebetulan aku pencet video call ketua DPD partai aku. Dan disitulah dia ngeliat aku udah berdarah-darah, aku cuma bilang, Mas tolong aku Mas, dia pikir aku kecelakaan. Mbak kecelakaan enggak, hidungku kayaknya patah, tolong aku dipatahin suamiku, aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi. Dan mbak-mbak yang tadi, janitor, udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor.
Tapi aku mau, apakah dia gentleman, dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry Dan Irawan? pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri, dia atur badannya, body language-nya, dia atur mukanya innocent, dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah, bukan yang menolong malah menghalang-halangi saya, meminta pertolongan. Di situ saya udah poin. Ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Siapa yang bisa mengungkap ini? Qadarullah, Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari, saya masih bisa minta tolong. Saya masih usaha gimana caranya saya masih bisa ngehubungin orang. Di detik itu hanya Allah yang ada sama saya. Karena saya masih punya Fania, saya masih punya Feral, saya masih punya Atala. Allah mempermudah semua. Saya masih bisa visum sendiri. Habis itu saya ke Kapolres sendiri. Saya masih ingat semua. Detik per detik. Saya masih bisa menjelaskan logika saya berpikir bahwa kalau dia suami yang baik, dia nggak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta pertolongan. Apa bedanya dia psikopat dengan dia suami? Karena suami itu logikanya, kalaupun khilaf, dia tidak akan menghalang-halangi istrinya minta tolong. Jadi saya di sini, makanya saya bilang sama Bang Hotman, saya juga terima kasih sama Bang Hotman. Saya bilang, Bang, saya ngelapor tuh bukan saya mau cari sensasi demi Allah. Saya nggak di titik itu. Tapi saya dikasih musibah seperti ini, saya yakin Allah punya makna besar dalam diri saya. Betul. Saya harus pick up. Saya harus melalui bahwa saya harus lapor karena keadilan hanya bisa didapat di kantor polisi. Saya bilang, Bang, bisa bantu saya. Karena buat saya nggak mau lagi ada perempuan yang ketakutan. Karena hanya dialah yang bisa menolong dirinya sendiri daripada kejahatan yang dia nggak pernah predik. Kalau itu penjahat saya pasti bisa siap-siap. Tapi kalau itu adalah suami yang begitu kita cintai dengan sepenuh hati. Dia bisa berubah menjadi seorang monster. Nyawa saya hampir di titik, di ujung. Vena Melinda. Saya cuma bilang sama Bang Hotman, Bang, Allah yang ngebales, Bang. Saya nggak ngerti hukum. Tapi peristiwa ini nyata, Bang. Makanya dari itu saya bilang, Bang, aku dikasih kesempatan lagi sama Allah hidup. Artinya apa, Bang? Kita harus fight untuk KDRT ini, Bang. Nggak banyak perempuan yang berani melakukan ini, speak up dan menanggung cemooh dari orang. Saya nggak peduli, Bang. Karena sayalah yang menyelamatkan diri saya dengan ridho Allah. Kalau saya meninggal di saat itu atau saya pingsan, apa yang terjadi, siapa yang bisa mengungkap? Bagaimana nasib Fania? Bagaimana nasib Feral sama Atala? Karena suami yang baik nggak akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun khilaf, semua orang bisa khilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga. Saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Baik, Mbak Vena Melinda, tentu saja kami juga bangga atas seorang Vena Melinda yang sangat luar biasa. Kami berharap Vena Melinda bisa kembali berdiri dengan tegak, mengangkat kepala,
speak up, dan juga tentu saja memberikan kekuatan bagi siapapun yang pernah mengalami KDRT. Semangat selalu untuk seorang Vena Melinda. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Biar kita masih bersama dengan Vena Melinda dan juga kedua buah hatinya bersama dengan kuasa hukumnya Bang Hotman Paris. Tentunya masih terus akan mengklarifikasi atas apa yang terjadi. Dan kita juga tahu setelah kejadian ini kedua buah hati dari Vena Melinda langsung terbang ke Surabaya, termasuk juga Farel yang saat kejadian memang sedang berada di Jepang untuk liburan, tapi tentu saja dengan segala macam usahanya dia terbang untuk bertemu dengan cinta pertamanya. Kita akan saksikan yang berikut. Ketika sedang berada di Jepang, pertama kali mengetahui berita ini dari siapa? Dari mama. Langsung? Ya, jadi pagi-pagi tiba-tiba aku ada miss call dari mama. Terus nggak lama mama ngirimin foto. Ada foto mama lagi nangis, terus mama berdarah. Dan di situ aku langsung telepon. Dan begitu mama angkat, ya yang kayak mama cerita tadi, mama langsung histeris, langsung nangis sambil berdarah-berdarah. Dan di situ aku ya panik lah, kaget banget lah. Saat itu juga langsung pulang ke Jakarta, ke Indonesia? Malamnya aku langsung pulang, cuman waktu itu kan tiketnya ke Bali ya. Jadi dari Bali aku semalam dulu, stay overnight, baru besoknya ke Surabaya. Ketika kali pertama bertemu dengan mama di hotel, apa perasaan kamu, apa dalam pikiran kamu? Ya bersyukur lah, mama gak apa-apa, terus sedih. Jujur aku baru tahu cerita detailnya tadi pas mama cerita, dan aku gak nyangka ya. Maafin ya, Ma, kalau Farel gak ada di samping mama pada itu kejadian. Ya menyesali lah, sedih banget rasanya. Jadi selama ini mama tidak pernah menceritakan detail, barusan kamu tahu detail? Mama udah cerita, cuman mungkin selama pernikahan kan aku gak serumah sama mama. Jadi mama tuh gak pernah cerita soal kalau ada masalah, soal apapun tuh gak pernah cerita sama aku. Jadi ya kaget banget lah, dan aku salut dan bersyukur mama masih dikasih kesehatan, masih bisa bertahan selama ini. Tentu saja patah hati seorang pria ketika melihat ibunda tercinta meneteskan air mata. Kita akan saksikan juga yang satu ini bahwa status Ferry Irawan sudah resmi menjadi tersangka. Jadi tersangka, dan sebelum tadi kita hadirkan Vena Melinda, Bang Hotman Paris juga menceritakan bahwa memang ada niatan dari seorang Vena Melinda menggugat cerai Ferry Irawan. Betul? Di saat dia ngomong saya nggak tahu apa-apa, disitulah saya rasa dia bukan imam. Saya nggak perlu imam yang seperti itu, dan saya akan komit untuk menceraikan. Saya ingin hidup yang tenang, saya nggak ingin mati konyol. Saya hanya ingin selepas ini, insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya ingin juga berjuang buat teman-teman semua perempuan. Semua perempuan sih, dimanapun kalian berada. Kita sama-sama berjuang untuk jangan ada lagi yang menzolimi diri kita. Siapapun itu, terutama suami, karena dalam Islam pun tidak ada itu. Baik. Untuk Atala, boleh Atala bergeser ke samping mama? Silakan. Buat Farel juga boleh sedikit bergeser. Boleh mamanya ada di tengah. Atala boleh di samping mama, sebelah kiri. Untuk Atala dan juga Farel Bramasta, apa yang ingin disampaikan untuk mama tercinta dari Atala terlebih dahulu? Buat mama nggak perlu minta maaf lagi ke aku atau kakak. Karena ini semua tuh bukan salah mama. Mama harus tahu itu. Dan mama nggak harus ngerasa malu lagi untuk cerita apapun ke aku atau sama kakak ke depannya. Karena sebagai keluarga, aku rasa kita harus saling support apapun itu. Mama nggak harus ngerasa malu lagi sama aku. Maafin juga kalau misalkan aku kurang selalu nemenin mama, kurang selalu ada buat mama. Tapi yang mama harus tahu, aku sayang banget sama mama. Love you, Ma. Farel, apa yang mau disampaikan untuk mama? Ya yang pasti kalau buat mama, kita nggak akan pernah salahin mama atas apapun keputusan mama.
Justru yang aku sama Atalah mau itu kita kepingin banget ngeliat mama bahagia. Ada yang jagain mama, supaya mama gak kesepian, mama gak sendirian. Dan apapun keputusan mama nanti dalam hidup, kita akan selalu mendoakan mama dan akan selalu mendukung mama. Jadi mama gak perlu malu untuk cerita apapun ke aku ya, Ma. Karena apapun itu, siapapun itu, aku pasti akan jagain mama. Untuk Sobat Ambyar, untuk para pria, untuk para suami di luar sana. Ingat, sebelum Anda melakukan tindak kekerasan terhadap istri, terhadap seorang wanita, ingat bahwa Anda juga terlahir dari seorang wanita. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi. Bintang tamu kita, Bang Hotman Paris. Terima kasih banyak Farel, Atala, dan juga Vena Melinda. Kami berharap semoga Vena Melinda bisa kembali tentu saja berdiri dengan lebih tegak, mengangkat kepala lebih tinggi, melangkah lagi dan juga tentu saja memberikan kekuatan untuk siapapun itu juga korban KDRT di luar sana. Amin. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambyar. Dan kita yakin bahwa kedepannya keadaan jauh lebih baik lagi untuk seorang Vena Melinda dan juga keluarga. Untuk Sobat Ambyar di luar sana, khususnya untuk para pria atau para suami, bagaimana akan mendapatkan bidadari di surga jika memperlakukan bidadari di dunia seperti berada di neraka. Kita akan kembali besok hanya di Pagi-Pagi Ambyar.